Pernah nggak sih lu berada di situasi dimana emosi lu nggak terbendung atau emosi lu jadi meledak-ledak? Halo semua, selamat datang di channel Asah Diri. Di kesempatan kali ini gue ingin berbagi tips gimana caranya supaya kita nggak terperangkap atau terjerat dalam emosi kita sendiri. Kenapa gue bawa tema ini? Karena dulu gue juga adalah seseorang yang gampang banget ke-trigger emosinya. Dulu tuh gue tidak bisa mengendalikan emosi negatif yang gue miliki terhadap suatu situasi. Jadi seringkali gue tuh ke-trigger dan cepet banget kesel atau marah akan situasi yang serupa. Tapi sebenarnya teman-teman, kita ini bisa melatih diri kita supaya emosi kita ini nggak selalu meledak-ledak akan suatu situasi yang sama atau serupa. Sebelumnya mungkin kita akan mendefinisikan dulu apa sih emosi itu. Jadi emosi itu adalah suatu reaksi sebenarnya akan sebuah situasi. Nah, tapi nggak semua situasi ini berdampak sama kepada semua orang. Nah, kita akan ambil suatu contoh. Misalkan nih, ada orang yang bilang, lu tuh bego banget sih, lu tuh bodoh banget sih. Nah, kalau perkataan ini diberikan kepada gua, atau kepada orang lain, atau kepada orang si C, si D, si E, belum tentu reaksinya sama. Mungkin buat gua ini nggak akan terlalu menyakiti perasaan, tapi mungkin buat orang lain ini akan sangat menyakiti perasaannya dia. Atau mungkin buat orang lain lagi, ini akan langsung men-trigger emosinya dan dia menjadi marah dan meledak-ledak. Ya, jadi setiap orang ini punya reaksi yang berbeda akan sebuah situasi. Secara general atau mungkin gampangnya aja ya, emosi ini bisa dibagi menjadi dua. Emosi yang positif kayak happy, ceria, bahagia, berbunga-bunga, gembira, puas, macam-macam ya. Jadi emosi yang sifatnya menyenangkan. Tapi ada juga emosi yang kita sebut emosi negatif, di mana emosi ini tidak menyenangkan, kayak sedih, kecewa, putus asa, atau jadi stres, depressed. Nah, emosi negatif ini yang seringkali memberikan efek negatif juga kepada diri kita. Kalau misalkan kita punya perasaan marah, itu seringkali bisa berdampak ke aspek hidup kita yang lain. Contohnya, pekerjaan kita jadi nggak selesai. Itu mengganggu pekerjaan kita, itu mengganggu relasi kita dengan orang lain. Atau seringkali kita jadi bete seharian karena suatu situasi. Gimana caranya supaya kita bisa mengurangi efek tersebut? Yaitu dengan meregulasi emosi kita. Jadi setiap kali ada situasi yang men-trigger sesuatu di dalam diri kita nggak langsung meledak-ledak. Ya, kita bisa memberikan jarak kepada situasi tersebut. Nah, sekarang gue akan memberikan tips gimana caranya supaya kita bisa lebih baik menghadapi suatu situasi yang seringkali men-trigger luka yang ada di dalam diri kita. Tapi sebelumnya mungkin gue akan satu step mundur ke belakang. Gue inget perkataan dari Eckhart Tolle, yaitu seorang guru spiritual yang memang menjadi panutan gue juga dalam dunia mindfulness. Dia bilang bahwa kita ini setiap individu punya namanya pain body. Jadi suatu luka mendalam yang ada di diri kita yang biasanya terbentuk dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan seringkali pain body ini kita tidak sadar. Jadi ini kayak dorman gitu, kayak tertidur di dalam diri kita. Nah, nanti suatu saat akan ada suatu peristiwa yang nge-trigger pain body ini, dan akhirnya itu kita tidak sadar langsung meluap-luap. Jadi kita tidak sadar punya pain body ini ada di dalam diri kita. Jadi emosi negatif itu sebenarnya yang natural aja sih. Itu bisa dialami setiap manusia. Tapi yang menjadi berbahaya di sini adalah ketika emosi negatif itu sudah menguasai diri kita. Ya, sehingga tadi memunculkan efek-efek negatif. Atau emosi negatif ini kita simpan berlarut-larut. Ada orang bisa menendam belasan tahun atau bisa kesel pada satu orang belasan tahun. Ya, even dia nggak ngeliat orang itu, pas ngeliat orang itu lagi masih ada rasa emosinya itu, emosi negatifnya itu masih ada. Nah, jadi gimana sekarang caranya supaya kita bisa sedikit demi sedikit meregulasi emosi tersebut, sehingga kalau kita berhadapan dengan situasi atau orang yang dulu pernah melukai kita tidak langsung bereaksi. Nah, sebelum gue berbagi tips ini, gue perlu kasih tahu dari awal bahwa ini adalah sebuah proses. Ya, nggak langsung mempraktekkan ini kita langsung jadi master ya. Jadi ini adalah suatu proses panjang, apalagi kalau luka yang lu punya itu adalah luka mendalam. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan kayak gue udah praktekin nih tapi kok nggak berfungsi ya, gue tetap meledak-ledak.
Ini sebuah proses, tenang teman-teman. Jadi yang pertama yang bisa gue bagikan adalah udah luapin aja dulu emosi lu. Kalau lu lagi berhadapan dengan seseorang yang bikin lu kesel atau marah, udah luapin aja dulu emosi lu. Lu sadari bahwa lu punya emosi tersebut. Ya nggak usah ditahan-tahan, karena seringkali juga dengan menahan emosi akhirnya itu membawa kita ke state yang lebih depressed lagi. Jadi ya udah, kalau kesel ya kesel aja dulu. Nah, setelah itu lu bisa ambil step berikutnya. Nah, step ini juga gue pelajari dari mindfulness, yaitu untuk kembali ke present moment. Artinya apa? Lu kembali ke saat ini dan sekarang. Ya karena seringkali kalau emosi kita lagi negatif, itu kita akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif, dan pemikiran-pemikiran negatif ini memberi makan lagi emosi negatif kita. Yang seringkali kita sebut nih kayak lingkaran setan ya. Kita punya emosi negatif, kita memikirkan lagi sesuatu yang negatif, itu balik lagi menjadi emosi negatif, terus aja gitu. Sampai akhirnya kita nggak bisa keluar dari situ. Nah, dengan berada ke present moment, kita mulai berhenti memberikan asupan pemikiran-pemikiran negatif itu lagi. Cara prakteknya adalah kalian gunakan semua indera kalian. Maksudnya apa di sini? Contohnya, sekarang gue melihat sekeliling gue berada di suatu ruangan, gue lihat catnya warna apa, oh gue lihat ada benda apa, gue lihat misalkan sekarang ada kamera, atau gue sekarang lihat oh ada dinding dengan tulisan. Gue gunakan lagi indera yang lainnya, gue merasakan aroma enak nih di ruangan ini, ada aroma terapi, atau gue merasakan sekarang ada angin dari AC, gue mendengar suara AC. Jadi dengan menggunakan semua indera ini, kita menarik atensi kita ke momen yang ada. Nah, dengan begitu, percaya nggak percaya teman-teman, itu kayak magic. Emosi itu langsung sedikit demi sedikit langsung berkurang. Yang tadinya lu marah meledak-ledak, ya, lalu lu kembali ke present moment, itu tuh langsung kayak berkurang gitu sedikit demi sedikit. Nah, step berikutnya yang bisa lu lakukan, atau step ketiganya, setelah lu bisa lebih tenang dan bisa mempunyai jarak akan situasi yang tadi membuat lu kesel, nah, lu menjadi observer atau pengamat, orang ketiga. Lu tuh kayak ngelihat diri lu sendiri, dan lu mulai analisa nih, tadi kenapa sih gue bisa kesel banget? Tadi kenapa sih orang itu bisa bikin gue kesel? Apa sih yang membuat gue kesel? Nah, karena balik lagi teman-teman, setiap orang punya reaksi yang berbeda. Lu harus tahu trigger lu tuh apa sih. Kalau misalkan tadi orang tersebut ngatain lu bego gitu ya, lu ngatain lu bodoh, terus lu ke-trigger, langsung marah, meledak-ledak. Lu coba tanyakan, kenapa sih kayak gitu? Mungkin lu punya pengalaman dulu di masa lalu bahwa ada orang yang ngatain lu seperti itu. Atau lu berada di lingkungan yang memberikan perkataan itu terus-menerus kepada diri lu. Sehingga akhirnya lu merasa, oh udah nih, enough, gue nggak mau lagi dikatain seperti itu, dan lu akhirnya meledak emosinya. Nah, jadi lu perlu tahu dulu, baru dari situ lu bisa mencari solusinya. Lu tanyakan. Menurut gue pertanyaan itu adalah sesuatu yang bisa membuat lu keluar dari pemikiran lu selama ini, atau lu jadi mencari perspektif baru. Kayak misalkan lu kasih pertanyaan, apakah benar yang orang itu sebutkan ke diri gue kalau gue ini bodoh? Bener gak sih? Emang kalau misalkan gue punya nilai jelek berarti gue bodoh? Emang bener kalau misalkan dia bilang gue bodoh berarti gue bodoh? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akhirnya memperbesar perspektif lo. Ya, lo bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, setelah lo bisa melebarkan perspektif tersebut, ternyata lo tahu nilai diri lu tuh nggak bergantung pada perkataan orang lain. Mungkin orang itu lagi sedih, mungkin orang itu juga lagi berada di posisi yang nggak enak, sehingga dia bisa dengan gampangnya melontarkan perkataan yang negatif kepada diri kita. Mungkin sebenarnya orang itu bermaksud untuk membuat kita lebih termotivasi untuk lebih baik lagi, cuma caranya aja yang salah. Jadi kita jadi punya pemandangan yang lebih positif lagi akan sesuatu perkataan atau suatu situasi yang mungkin dilihat dari luar tuh negatif, ya. Jadi itu dia teman-teman 3 cara yang bisa gue bagikan di sini. Yang pertama, rasakan dulu aja emosi lu. Rasakan bahwa lu sedang marah, lu sedang kesal, lu sedang sedih. Gak apa-apa, itu manusiawi gitu, itu suatu hal yang natural. Tapi jangan biarkan itu berlarut-larut. Nah, caranya yang kedua adalah lu kembali ke present moment.
kurangi dulu emosi negatif tersebut. Jadikan diri lo lebih tenang dulu. Nah, yang ketiga, baru lo jadi observer. Lo analisa, kenapa sih situasi tadi bisa membuat emosi lo jadi meledak-ledak atau membuat emosi negatif lo keluar dari dalam diri lo. Kenapa ini jadi penting kita bisa meregulasi emosi negatif? Karena again, kita di hidup ini mempunyai banyak tantangan. Kita ketemu orang yang berbeda-beda, kita ketemu situasi yang berbeda setiap saat. Dan akan melelahkan nggak sih kalau misalkan kita ketemu situasi yang serupa dan kita selalu meledak-ledak emosinya, kita selalu dikuasai oleh situasi tersebut. Padahal sebenarnya kita adalah pemegang kendali dari diri kita sendiri. Kita yang seharusnya bisa mengendalikan emosi yang kita miliki. Gitu. Jadi harapannya dengan begitu kita pun akan bisa memiliki hidup yang lebih damai. Kita pun juga bisa menjadi pribadi yang lebih damai. Sehingga kalau misalkan kita berhadapan dengan situasi yang tadinya bikin kita kesel, sekarang kita bisa memiliki jarak. Jadi kita nggak langsung kayak tombol switch-nya itu kepencet dan langsung meledak. Dan semoga apa yang gue bagikan hari ini juga bisa membantu teman-teman. Kalian juga bisa tulis di komentar gimana sih cara kalian untuk bisa meregulasi emosi kalian dengan lebih sehat. Itu aja share gue hari ini, dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel Asah Diri. Kalian juga bisa follow podcast kita di Spotify atau Apple Podcast. So teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!